Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Madrasah Aliyah Sederajat semester 1 tentang jinayah dan hikmahnya. Yang pertama mengenai pembunuhan. Secara bahasa, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. Ada 3 macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Yang kedua, ada pembunuhan seperti sengaja, qatlu syibhul al-amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan yang ketiga ada pembunuhan karena kesalahan atau qatlu al-khata', yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang, seperti seseorang yang berburu rusa namun mengenai orang lain hingga berakibat kematian. Selanjutnya, dasar hukum dari pembunuhan ini salah satunya terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan saksi atau sanksi hukuman yang setimpal dan berat. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman kisos, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda yaitu diat mughalladah atau diat berat. Yang ketiga, hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda yaitu diat mukhaffafah atau diat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Pembunuhan secara berkelompok. Al-qatlu al-jama'ah ala wahid. Pembunuhan secara berkelompok apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka semua harus dihukum qisas. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Yang kedua ada penganiayaan. Dalam pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut jarimah atau tindak pidana pelukaan. Penganiayaan adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Macam-macam penganiayaan ada 2. Yang pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan yang merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut. Dan yang kedua ada penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai rusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menyebabkan luka cacat atau ringan. Selanjutnya adalah kisos. Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong atau berasal dari kata ikso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh yang lain yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Macam-macam kisos. Yang pertama ada kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja, dan yang kedua ada kisos untuk tindak penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan.
Nah, selanjutnya hukum kisos ini juga dimuat di salah satu ayat Al-Quran di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Syarat-syarat kisos. Yang pertama adalah orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Maksudnya adalah orang yang benar-benar baik. Yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari yang terbunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya. Serta yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Hikmah kisos. Yang pertama, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban. Serta yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diat. Diat sendiri secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab-sebab ditetapkannya diat. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak disengaja. Yang keempat, pembunuh yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dan yang kelima, kisos sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana yang terkait dengan melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan. Macam-macam diat. Yang pertama ada diat mughalazoh atau diat berat, yaitu membayarkan 100 ekor unta yang rinciannya terdiri dari 30 ekor hikoh, unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor jazaah, unta betina berumur 4-5 tahun, serta 40 ekor hilfah, unta yang sedang hamil. Yang wajib membayarkan diat mughalazoh adalah yang pertama pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram atau Mekah atau pada Asyharul Haram. Dalam artian ini adalah bulan-bulan yang diharamkan seperti Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Selanjutnya ada diat mukhaffafah. Diat mukhaffafah atau diat ringan yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor hikoh, unta betina berumur 3-4 tahun, 20 ekor jazaah, unta betina berumur 4-5 tahun, 20 ekor binta mahkot, unta betina lebih dari 1 tahun, dan 20 ekor binta labun, unta betina lebih dari 2 tahun, serta 20 ekor ibna labun, unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Adapun yang wajib membayarkan diat mukhaffafah ini adalah yang pertama pelaku pembunuhan karena kesalahan atau tidak disengaja, dan yang kedua pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan yang seharusnya dikisos namun dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan. Wajib membayar satu diat penuh berupa 100 ekor unta apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki, atau sepasang anggota badan seperti sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, dan sepasang kaki. Nah, adapun yang kedua wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga, dan lain sebagainya.
Diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan. Wajib membayar sepertiga diyat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak. Yang keempat, wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Kemudian yang kelima, wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya terputus. Setiap jari 10 ekor unta. Dan yang terakhir, wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Adapun setiap gigi adalah 5 ekor unta. Hikmah diyat. Hikmah terbesar ditetapkannya diyat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Kifarat. Kifarat berarti yang menutupi, menghapuskan, atau yang membersihkan. Menurut istilah, kifarat adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syara dengan tujuan menghapuskan, membersihkan, atau menutupi dosa tersebut. Macam-macam kifarat. Yang pertama ada kifarat pembunuhan. Kifarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua ada kifarat zihar. Kifarat seorang suami yang menzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir, yaitu memberikan makan 60 fakir miskin. Yang ketiga ada kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Kifarat yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadan sama dengan kifarat zihar ditambah qadha sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan karena pelanggaran melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Yang keempat ada kifarat karena melanggar sumpah. Kifarat bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggarnya adalah memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Nah, selanjutnya ada kifarat illah. Kifarat illah adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu." Konsekuensi yang muncul karena illah adalah suami membayar kifarat illah yang jenisnya sama dengan kifarat yamin atau kifarat melanggar sumpah. Dan yang keenam ada kifarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Kifarat jenis ini adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Hikmah kifarat. Yang pertama, manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan, serta yang terakhir, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama atau membayar kifarat yang telah ia tunaikan. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.